Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bakal membahas tentang novel yang diangkat menjadi film yang berjudul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang akrab dipanggil dengan nama Di. Melalui buku Filosofi Kopi ini, Di ingin menghadirkan bagaimana perjuangan seorang yang memiliki hobi tersebut, kopi, dan memaknai kopi dari sudut pandangan hidup. Buku ini dianugerahkan sebagai karya sastra terbaik tahun 2006 oleh majalah Tempo. Pada tahun yang sama, Filosofi Kopi juga berhasil dinobatkan menjadi 5 besar Khatulistiwa Award kategori fiksi. Ringkasan cerita. Cerita berawal dari dua orang mitra antara Ben dan Jody yang merupakan seorang barista yang handal meramu kopi bersama Jody yang ia mendirikan suatu kedai bersama di Jalan Melawai, Jakarta. Untuk tokoh tersebut, dua mitra orang itu emang sudah bersahabat sejak lama. Ben yang berasal dari asli Indonesia, turunan orang asli Indonesia yang notabene orang tuanya itu petani kopi, yang ilmunya tuh diturunkan oleh orang tuanya sendiri. Sertakan si Jody itu dia turunan Chinese, mitra bisnis, dan pengusaha yang sudah diajarkan oleh orang tuanya sejak dulu. Sebelum menjadi Filosofi Kopi, dulu ia membangun yang bernama kedai kopi Ben dan Jody. Sebelum itu, tapi beberapa tahun silam mereka mereborn menjadi Filosofi Kopi karena peminatnya kurang. Dan mereka pun menggayat barista asli Jakarta bernama Muhammad Aga untuk menggayat mereka berdua bersama membangun Filosofi Kopi itu tersebut. Banyak rintangan yang dialami oleh mereka berdua antara idealis dan pemikiran bisnis menguntungkan dan memikirkan budget, low budget seperti itu pun. Cerita singkat, mereka bisa menjalani Filosofi Kopi di Jakarta melalui rintangan, event, order by order. Mereka mampu menyaingi kedai coffee shop lain di Jakarta. Setelah beres film filosofi yang pertama, mereka menjual kedai yang di Melawai untuk mencoba menjalani filosofi kopi berpetualang se Indonesia. Cuman di film filosofi kopi itu mereka gagal. Dan di film yang keduanya mereka membeli kembali bangunan yang di Melawai dan mereka menambahkan bangunan baru untuk di Jogja. Di filosofi yang kedua, filosofi kopi yang kedua. Seperti itu mungkin ringkasan ceritanya. Kalau yang udah nonton mungkin bakal paham sih. Emang agak sulit itu soalnya hobi yang diangkat menjadi film. Gitu. Nama saya Muhammad Iqbal. Terima kasih untuk ringkasan ceritanya. Tim saya 511 219 10. Thank you. Cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Aina Latifa, NIM saya 5112191013. Di sini saya akan menjelaskan latar yang terkandung dalam novel Filosofi Kopi karya Di Lestari. Latar yang terkandung di dalamnya yaitu di kedai kopi, di warung, di gubuk, dan di bukit. Contoh kutipan yang menunjukkan latar tersebut adalah di kedai ini ada tidak kopi yang memiliki arti kesuksesan adalah kesempurnaan hidup. Ada tidak, kalau ada saya pesan satu cangkir besar. Selanjutnya contoh kutipan yang selanjutnya, di sekitar gubuk itu terdapat tanaman perdu dengan bunga-bunga putih yang semarak bermunculan di sana sini. Jadi contohnya itu di gubuk. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Filosofi Kopi karya Di Lestari yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan yaitu pelaku utama hadir tidak sebagai peran utama, melainkan pelaku utama hadir sebagai peran pengganti atau tambahan. Contoh kutipannya menunjukkan sudut pandang tersebut yaitu kopi-kopi sudah beribuan kali aku mengeja sembari memandangi serbuk hitam itu, memikirkan kira-kira sihir apa yang dimiliki hingga ada manusia yang begitu tergila-gila terhadap kopi. Contoh selanjutnya,
Hari ini aku iseng mendampingi band di bar. Ingin sekali ku menikmati kepuasan bercakap-cakap dengan para pelanggan setia atau hanya sekedar menonton ekspresi orang-orang baru saat mencicipi ramuan kopi. Selanjutnya, amanat terkandung dalam novel filosofi kopi karya D. Lestari, yaitu ada nilai moral, persahabatan, dan saling menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, kelebihan dari novel ini. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang akrab dipanggil sebagai Di. Bukunya selanjutnya, kelebihan dari novel ini. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang akrab dipanggil sebagai Di. Bukunya masuk dalam salah satu buku sastra terbaik tahun 2006 oleh majalah Tempo. Cerita ini tidak terlalu pendek, juga memberi gambaran kepada para pembaca tentang perjuangan seseorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca tentang perjuangan dalam menggapai sebuah usaha. Dia juga membuat cerita yang menginspirasi bagi si pembaca. Selanjutnya, kekurangan dalam novel tersebut memiliki pemaknaan yang cukup mendalam, sehingga membuat si pembaca cukup rumit untuk memaknainya. Di sini saya akan membahas unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Untuk temanya sendiri yaitu filosofi kopi karya D. Lestari yang mengangkat cerita tentang persahabatan antara Ben dan Jody yang ingin mempertahankan kedai kopinya agar bertahan hidup dan menghidupi para karyawannya. Menerima kelebihan dan juga kekurangan adalah yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Atau penokohan ada 5. Yang pertama ada Ben, ada Jody, ada El, ada Bapak Petani Tiwus, dan juga ada Bapak Ben. Untuk Ben sendiri, karakternya yaitu ambisius, perhatian, tanggung jawab, dan juga tidak mudah putus asa, pemarah. Untuk Jody, karakternya teliti, pelit, perhatian, tanggung jawab, dan keras kepala. Dan untuk karakter El sendiri, yaitu baik, pintar, berani beropini, dan jujur. Untuk karakter Bapak Petani Tiwus, yaitu baik, ramah, ikhlas, dan juga berjiwa kebapaan. Dan untuk karakter Bapak Ben sendiri, itu pada dasarnya penyayang, baik, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu alur. Untuk alurnya sendiri yaitu alur flashback, karena pada awal cerita menceritakan tentang Ben dan Jody saat dewasa. Untuk pertengahan cerita yaitu menceritakan pertemuan antara Ben dan Jody. Dan untuk di akhir cerita yaitu menceritakan tentang Ben dan Jody di awal dewasa dan juga menceritakan masa lalunya di umur 12 tahun. Saya Fahri Abdillah, NIM 021, akan menjelaskan unsur ekstrinsik pada novel Filosofi Kopi. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa adalah orang yang selalu menjunjung tinggi budayanya dan benar-benar paham akan kehidupan Jawa yang selalu memegang erat kesopanan, termasuk dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Masyarakat Jawa yang dimaksud dalam novel yaitu masyarakat kota Yogyakarta ya, karena kedai kopi Filosofi Kopi buka juga di kota tersebut. Terlihat dari warga sekitar yang antusias dengan menerima kehadiran kedai Filosofi Kopi yang buka juga di kota Yogyakarta. Kedai Filosofi Kopi pun didesain dengan desain adat Jawa
dan warga sekitar juga sangat suka berkomunikasi atau berinteraksi dengan sopan tentunya. Selanjutnya ada latar belakang pengarang. Novel ini pengarangnya yaitu Dewi Lestari Simangunsong yang akrab dengan nama Dewi Lestari. Beliau lahir di kota Bandung pada tanggal 20 Januari 1976. Dewi Lestari ini lulusan di jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung. Di tahun 2012, novel filosofi kopi ini resmi dirilis dan sempat viral karena diangkat menjadi sebuah film yang dibintangi aktor papan atas Indonesia, yaitu Chico Jericho dan Rio Dewanto. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung pada novel filosofi kopi ini, karya Dewi Lestari, yaitu ada nilai religius, moral, sosial, dan budaya. Pertama, nilai religius. Nilai religius itu sendiri adalah sudut pandang yang mengikat manusia dengan Tuhan pencipta alam dan seisinya. Berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan tidak terlepas dari agama. Agama merupakan pegangan hidup bagi manusia. Menghargai agama orang lain merupakan salah satu upaya membina keserasian dan kerukunan hidup antar manusia. Di dalam cerita, tokoh Ben adalah seorang muslim dan tokoh Jody seorang non-muslim. Dan mereka itu bisa bersahabat karena toleransi di antara mereka sangatlah kuat. Selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral ini sering disamakan dengan nilai etika, yaitu suatu nilai yang menjadi ukuran patut atau tidaknya manusia bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh Jody ini terkadang bersikap egois. Ia mengambil keputusan secara sepihak tanpa sepengetahuan Ben. Yang Jody pikirkan hanyalah keuntungan dari kedai filosofi kopi untuk melunasi hutang ayahnya yang sudah meninggal. Maka nilai moral yang kita dapatkan yaitu jika berada dalam sebuah organisasi, kita harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan tentunya menghargai pendapat orang lain. Lalu nilai sosial. Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Suatu kesadaran dan emosi yang relatif lestari terhadap suatu objek, gagasan, atau orang juga yang termasuk di dalamnya. Kedai filosofi kopi tentunya memiliki pemasok yaitu petani kopi yang dari berbagai daerah. Sikap Ben dan Jody yaitu selaku pelaku bisnis kopi, mereka tidak membicarakan kesenjangan sosial antara pengusaha kopi dengan seorang petani. Mereka berbicara layaknya manusia dengan manusia. Terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya adalah tingkat yang paling tinggi dan yang paling abstrak dalam adat istiadat. Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat tertentu. Dalam cerita kedai filosofi kopi ini sudah dijelaskan tadi ya bahwa kedai filosofi kopi yang dibuka di kota Jogja didesain layaknya rumah adat seperti rumah adat Jawa. Maka nilai budaya yang bisa kita ambil itu desain pada rumah adat Jawa tersebut.